Sinavel. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Salah satu alasan yang bikin gue bahagia hari ini adalah kemunculan film yang setelah sekian lama ditunggu, One Piece. Ada sedikit info juga buat kalian. Kalau live action One Piece ini nggak terlalu beda jauh ya sama anime atau manganya. Karena secara jalan cerita masih seru banget. Dan mungkin agak sedikit terasa cepat aja. Oke deh, karena udah pada nggak sabar lagi. Gas yuk! Nakama. Ini adalah dunia yang penuh dengan misteri juga mara bahaya. Ratusan kepulauan terhampar di lautan yang luas. Cocok bagi mereka para bajak laut yang mencari kebebasan untuk berpetualang. Pada 22 tahun lalu, Angkatan Laut menyerukan bahwa bajak laut adalah musuh yang membuat kekacauan di lautan. Dan Angkatan Laut yang berada di bawah pemerintahan dunia juga mengaku-ngaku kalau mereka ada untuk melindungi warga biasa. Demi mengakhiri era bajak laut tersebut, mereka akan mengeksekusi Gold Roger, manusia yang sudah berhasil mengarungi seluruh lautan di dunia dan menyandang gelar sebagai Raja Bajak Laut. Nah, sebelum menerima hukuman wafat, banyak warga yang menanyakan di mana Roger menyembunyikan semua hartanya. Dia pun dengan lantang menjawab bahwa kekayaan ketenaran, kekuatan semua harta duniawi yang ia dapatkan, dikumpulkan pada satu tempat. Maka arungilah lautan demi mendapatkan itu semua. Alih-alih ingin mengembalikan keseimbangan dunia dari bajak laut, perkataan terakhir Roger justru melahirkan era bajak laut baru. Dan pada saat itu juga, dimulailah perebutan harta bajak laut yang hilang. Selanjutnya, kita akan berfokus dengan seorang bocah bernama Monkey. Luffy hari ini merupakan kali pertama Luffy berlayar sebagai seorang bajak laut baru. Selain untuk menemukan One Piece, Luffy memiliki tekad besar ingin menjadi Raja Bajak Laut. Tekad tersebut ia dapatkan sejak kecil dari seorang bajak laut terkenal bernama Shanks. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, Luffy berteman baik nih dengan Shanks dan semua awak kapalnya. Bahkan Luffy sangat ingin bergabung untuk berlayar bersama mereka. Sampai-sampai Luffy memberanikan diri melukai wajahnya sendiri untuk membuktikan keberaniannya. Meski begitu, Shanks tetap menolak sebab umur Luffy yang masih terlalu dini. Luffy yang terlihat marah pergi ke ruangan Shanks dan menemukan kotak tak terkunci. Dari dalam kotak itu, Luffy mendapati sebuah buah iblis yang jika dimakan, dia akan mendapatkan kekuatan dari buah tersebut. Nah, kebetulan buah yang dimakan Luffy ini adalah Gomu Gomu no Mikoi. Akibatnya, tubuh Luffy jadi elastis dan gampang melar seperti karet. Informasi sedikit bahwa iblis sendiri memiliki dan kekuatan yang berbeda-beda ya cuy. Tapi movie Rastis akan menjelaskan seiring berjalannya alur cerita. Oke, lanjut. Di sisi lain, Shanks dan semua awak kapal kedatangan komplotan bandit gunung. Mereka marah dan menghancurkan beberapa barang di bar. Sebab Shanks menghabiskan semua soju. Luffy yang melihat kejadian tersebut gak terima dong. Ia merasa kalau Shanks dan awak kapalnya sudah direndahkan. Saat Luffy akan menghampiri komplotan bandit gunung, Shanks coba buat menahannya. Dan menyadari kalau tubuh Luffy sepenuhnya sudah berubah menjadi karet. Luffy! Sebagai bajak laut baru, pertama-tama Luffy berencana mencari kru setia setidaknya 10 orang untuk membantu ia mewujudkan impiannya. Karena meski sudah memiliki tekad kuat, Luffy nggak bisa mewujudkan itu semua sendirian cuy. Bahkan Luffy nggak bisa berenang dan membuat dia harus bersembunyi di dalam tong. Sebab rakit bututnya hancur tersapu ombak. Luffy tidak sengaja berhasil terselamatkan oleh awak kapal bajak laut Alvida yang sedang berperang. Malamnya Luffy keluar dari dalam tong dan kebetulan bertemu dengan salah satu awak kapal yang bernama Koby. Di sini Luffy memperkenalkan diri dan memberitahu kalau dia adalah seorang bajak laut yang baru berlayar. Namun Koby nggak percaya. Mana ada sih bajak laut polos? Koby menganggap kalau semua bajak laut itu kejam dan bertampang menyeramkan. Luffy pun kembali menimpalkan. Harusnya jadi bajak laut tuh bisa bebas bersenang-senang, malah terkekang dan jadi bahan suruh-suruhan kayak Koby sekarang. Kemudian Koby mengakui selama menjadi awak kapal Alvida, ia selalu tersiksa dan tidak pernah merasakan kesenangan sedikit pun. Mendengar hal tersebut, Luffy menyarankan
agar ia kabur dari kapal, pergi mengarungi lautan, dan mencari One Piece seperti impiannya. You enter the Grand Line, you never return. It sounds kind of... Kebetulan malam ini Alvida dan semua awak kapalnya sedang tertidur. Kobe mengantar Luffy untuk bisa keluar dari sana. Tapi karena kecerobohan Luffy sendiri, membuat mereka semua terbangun. Alvida yang menyadari jika Kobe bersama orang yang tidak dikenal, membuatnya menganggap kalau Kobe sebagai pemberontak. Dia pun langsung mengeluarkan gada kesayangannya untuk menghajar mereka berdua. Tetapi sayang, tubuh Luffy yang bisa melar seperti karet tidak dapat terluka, meski beberapa kali terkena serangan. Dan hal tersebut membuat Alvida menjadi semakin marah dan memukul secara membabi buta, menghancurkan kapalnya sendiri. Tidak jauh dari lokasi kapal mereka, kita diperkenalkan dengan seorang pemburu bajak laut bernama Roronoa. Saat ini ia sedang mendapatkan tawaran dari Mr. yang mengajaknya bergabung dengan sindikat kejahatan bernama Baroque Works. Tetapi Zoro sama sekali tidak tertarik dan menolak mentah-mentah ajakannya. Hal tersebut pun membuat Mr. Seven merasa terhina dan berencana akan menghabisi Zoro. Kembali ke Luffy, dia yang saat ini lanjut berlayar menuju utara mengikuti arahan dari Kobe, menceritakan kalau tubuhnya bisa melar seperti karena memakan buah iblis. Kobe pun menceritakan dirinya juga yang sedari kecil ingin menjadi angkatan laut, bukannya bajak laut. Mendengar kemauan tersebut, tentu saja Luffy tidak akan memaksa Kobe untuk menjadi anggota bajak lautnya. Ia justru akan membantu Kobe pergi ke pangkalan angkatan laut terdekat demi membuatnya bergabung. Di sisi lain, muncul seorang wanita cantik jelita bernama Nami yang berhasil menipu dua bajak laut. Dia memanfaatkan keserakahan mereka menggunakan kotak peti kosong untuk mendapatkan kapal, kemudian meninggalkannya. Setelah berlayar tanpa arah, Luffy dan Kobe berhasil sampai di Shellstone, sebuah kota kecil yang menjadi markas cabang angkatan laut. Di kota ini, Zoro yang membawa separuh tubuh Emer, Seven juga muncul, bersamaan dengan sosok Nami sedang menikmati sojunya. Secara tiba-tiba datang seorang bocah menghampiri Zoro, membawakan makanan untuknya. Awalnya Zoro menolak, tapi saat si bocah tidak sengaja menjatuhkan makanan lalu diinjak sengaja oleh orang lain, Zoro berubah pikiran dan langsung memakannya. Kejadian tersebut membuat orang ini jadi ngambek. Dan kenyataannya dia adalah anak dari Admiral Angkatan Laut bernama Helmeppo. Anggota Angkatan Laut yang berada di sekitar Zoro melakukan perlawanan setelah melihat Helmeppo jatuh. Tapi Zoro dengan mudah mengalahkan mereka semua. Memanfaatkan keributan ini, Nami berhasil merampok salah satu angkatan laut bersamaan dengan Zoro yang akan membawa kepala Mr. Seven ke ayahnya, Helmeppo, yaitu Kapten Morgan, sang komandan pangkalan angkatan laut. Kedatangan Zoro tidak disambut baik oleh Morgan. Dia akan membayar kapal yang dibawa Zoro, tapi juga menghukumnya sebab telah menyerang anggota angkatan laut. Zoro pun tidak memiliki pilihan lain selain menerima Morgan hukuman dengan dijemur selama 7 hari demi mendapat imbalan dari kepala bajak laut yang ia bawa. Sementara Luffy, dia mulai tertarik dengan Zoro dan membicarakan kehebatannya dengan Kobe. Tetapi Kobe justru salfok cuy. Kobe melihat kalau Zoro melindungi seorang anak kecil dari angkatan laut, yang mana seharusnya angkatan laut mengayomi anak kecil itu. Dari situ Luffy dan Kobe mulai tahu kalau sebenarnya nggak semua angkatan laut itu baik, dan Luffy juga berencana akan memasuki markas angkatan laut untuk mengambil peta menuju ke Grand Line. Pagi harinya, Helmeppo mendatangi Zoro dan memperingatkan dia kalau ayahnya tidak mungkin melepaskan Zoro begitu saja. Kemudian tidak lama setelah Helmeppo pergi, Luffy muncul dari dalam selokan. Ia mendapati Zoro sedang terikat dan langsung bertanya, "Hei, kau sangat hebat bertarung. Maukah kau menjadi kru bajak lautku?" Zoro yang kaget mendengar pertanyaan tersebut kembali menjelaskan kalau dirinya adalah pemburu bajak laut. Tetapi Luffy tidak peduli apapun perkataan Zoro dan tetap mengajaknya untuk menjadi krunya. Luffy juga menambahkan dengan berkata kalau keinginan Zoro pasti bukan cuma buat jadi pemburu doang. Pasti dia memiliki mimpi yang lebih besar. Zoro pun terdiam, seakan-akan sedang mengingat sesuatu di dalam benaknya. Kemudian ia mulai bertarus terang kepada Luffy kalau semenjak kecil Zoro ingin menjadi pendekar pedang terhebat, nomor 1 di dunia. Nah, Luffy sangat terkesan setelah mendengar impian besar tersebut. Ia pun segera membuka ikatan Zoro lalu kembali ke dalam selokan.
Sementara di luar markas, Nam yang menggunakan baju Angkatan Laut berhasil menyelinap masuk, lalu mendatangi sebuah ruangan yang dipenuhi oleh buku dan gulungan kertas tujuan. Nami sendiri rupa-rupanya juga sedang mencari peta Grand Line dari Angkatan Laut. Namun gelagatnya segera diketahui. Dan beruntung, Nami berhasil membuat alibi, juga mendapatkan informasi dari mereka kalau peta Grand Line berada di dalam kantor Kapten Morgan. Tidak lama setelah itu, salah satu anggota Angkatan Laut lain keluar dan menyadari jika Nami adalah wanita yang menjarah pakaiannya saat di bar. Tanpa pikir panjang, Nami pun menumbangkan mereka bersamaan dengan Luffy mendengar semua percakapan mereka, dan segera memeriksa setiap ruangan untuk menemukan peta Grand Line yang berada di dalam kantor Morgan. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama, langkah mereka terhenti setelah Kapten Morgan memergoki. Beruntung lagi-lagi Inam yang berhasil mengelabui dan mencuri kunci kantor Kapten Morgan. Nah, melihat kemampuan mencuri Nami dan caranya bersilat lidah, membuat Luffy mengajak Nami untuk menjadi kru bajak lautnya. Akan tetapi, tawaran Luffy ditolak nih oleh Nami dengan alasan dia sangat benci bajak laut. Tidak berselang lama setibanya Luffy dan Nami di kantor Morgan mendapat kabar bahwa ada bajak laut yang berencana mencuri peta Grand Line. Menyadari dirinya tertipu basah, Morgan bergegas kembali ke kantornya, lalu mendapati Luffy dan Nami berhasil membawa brankas pribadi miliknya. Semua angkatan laut yang berjaga di luar beramai-ramai menyerang mereka berdua. Di samping kerepotan Luffy dan Nami melawan angkatan laut saat ini, Zoro justru memergoki Velmepo sedang bergaya lunglai menggunakan pedang miliknya. Setelah berhasil mendapatkan ketiga pedangnya, Zoro kemudian memutuskan membantu dan mengiyakan tawaran Luffy untuk bergabung sebagai anggota pertama di bajak lautnya. You got drunk from the bar? Tidak tinggal diam, Morgan pun turun tangan untuk menghadapi mereka bertiga. Setiap serangan pedang yang diayunkan Zoro terbaca dengan mudah oleh Morgan. Begitupun Luffy. Meski tubuhnya melar kayak karet, tapi dia akan terluka oleh ayunan kampak Morgan. Sementara Nami, dia masih berupaya keras melindungi brankas dari angkatan laut lain. Tetapi setelah mereka melakukan serangan combo, lah iya. Udah. Morgan tumbang dengan mudah. Kini Luffy, Zoro bersama Nami bergegas kabur meninggalkan Shellstone. Sebelum itu, Helmepo kembali muncul dan masih ingin menangkap mereka. Tetapi dari belakang, Kobe berhasil menghajarnya dan menyatakan perpisahan dengan Luffy. Ambisi Kobe yang ingin menjadi angkatan laut akan dimulai dari kota ini. Dan mungkin saat nanti ia kembali bertemu dengan Luffy, mereka akan menjadi musuh. Di bagian laut yang berbeda, sebuah kapal angkatan laut yang dipimpin oleh Guard mendapat kabar kalau peta Grand Line milik Kapten Morgan berhasil dicuri oleh bajak laut yang menggunakan topi jerami. Kabar buruk tersebut membuat Guard berencana akan mengejar mereka. Kemudian di waktu yang bersamaan, seorang awak kapal dari bajak laut lain juga memberi kabar atas keberhasilan bajak laut topi jerami mencuri peta Grand Line. Dan sang kapten yang tidak lain dan tidak bukan adalah Buggy juga menjadikan Luffy sebagai incarannya. Kemudian serial On Page Live Action episode 1 pun selesai. Tapi nggak sampai di sini doang teman-teman. Episode selanjutnya bakal lebih seru lagi dijamin. Dah jadi, jangan kemana-mana ya.